MPLS di SMA Negeri 2 Padang. Bekal untuk hari ini dan masa depan. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa komen, like, subscribe, dan tekan lonceng untuk mendukung kanal ini bisa berkembang dan mengabarkan info-info inspiratif buat kita semua. Dunsanak Firdaus Abi semua, apa kabar saat ini? Kali ini, saya akan membawa Dunsanak semua ke sebuah SMA negeri di kawasan pusat kota Padang. Namanya, SMA Negeri 2 Padang. Sekolah ini adalah salah satu sekolah yang berstatus sebagai sekolah penggerak. Masa pengenalan lingkungan sekolah, MPLS, di SMA Negeri 2 Padang, ditandai beragam kegiatan. Dua di antara program yang dihadirkan untuk siswa baru tersebut, terkait penggunaan teknologi informasi yang kini sedang dahsyat-dahsyatnya. Dua program tersebut dikemas dalam satu kesatuan. Menghadirkan 3 orang pemateri. Ketiga pemateri tersebut, praktisi media sosial Dodi Ardiansyah, jurnalis senior harian umum rakyat Sumbar Firdaus Abi, dan penulis muda Sumatera Barat Zilan Halila, yang saat ini mahasiswi jurusan Sastra Indonesia, Universitas Andalas. Ketiga pemateri tampil secara panel, berbagi dengan siswa baru tersebut. Mereka memberikan bimbingan bagaimana menggunakan media sosial secara bijak. Menjadikan media sosial sebagai bekal untuk kegiatan positif. Dikendalikan secara baik, dan memberikan manfaat secara nyata. Jangan sampai kita diperbudak oleh media sosial, apalagi sampai berakibat buruk bagi kita yang menggunakannya, kata Dodi Ardiansyah, di Aula SMA N 2 Padang, Kamis, 14 Juli 2022. Ia membeberkan sejumlah fakta. Jika tidak bijak menggunakan media sosial, maka bisa berakibat buruk bagi pengguna maupun lingkungannya. Sebaliknya, jika digunakan secara baik dan benar, maka media sosial akan bisa menjadi kekuatan tersendiri untuk sebuah lompatan prestasi dan penghidupan. Dodi Ardiansyah menyebutkan beberapa contoh orang yang tersiksa oleh ulah kurang bijaknya menggunakan media sosial, tetapi sangat banyak pula orang sukses ketika mampu menggunakan media sosial secara baik. Tinggal kita saja yang memilih. Mau menjadi susah atau mau dibuat senang. Kita yang menentukan dengan sikap dan tindakan, kata Dodi. Tindak lanjut pembekalan kepada pelajar SMA Negeri 2 Padang, Firdaus Abi menuntun siswa baru tersebut, agar memanfaatkan setiap peluang dengan langkah nyata. Ketika dihubungkan dengan media sosial di tangan mereka, maka harus disertai dengan materi tulisan, atau konten-konten bermanfaat, dan tidak menyalahi akidah atau aturan hukum yang ada. Kalau dalam bentuk tulisan, maka tulislah secara baik. Pahami kaidah penulisannya agar apa yang ditulis tidak bias, sehingga tidak melanggar aturan hukum, kata Firdaus Abi, sembari memberikan kiat-kiat praktis, bagaimana agar bisa menulis secara baik, dan mudah dipahami oleh semua orang. Dalam kaitan itu, Zilan Halila membagikan pengalamannya. Zilan menceritakan ketika awal menulis, lalu proses menulisnya, saat mengirim tulisan ke media cetak, hingga tulisan tersebut diterbitkan di koran. Saya sudah menulis puisi saat kelas 3 sekolah dasar. Cerpen pertama yang dimuat koran, ketika saya kelas 6, katanya. Pengalaman yang diceritakan Zilan Halila tersebut, justru memantik semangat sejumlah pelajar untuk bertanya. Sejumlah pelajar bertanya, terutama bagaimana menjaga suasana hati agar tulisan tersebut bisa diselesaikan secara baik, bagaimana langkah memulai, termasuk apa yang didapatkannya dari menulis dan sebagainya. Salah satu yang tidak akan saya lupakan,
Saya diterima di SMA Negeri di Padang, justru dari prestasi menulis ini. Saya diterima melalui jalur prestasi non-akademik, katanya. Di sisi lain, pemimpin redaksi Harian Umum Rakyat Sumbar, Sukri Umar menyebutkan, wadah membina penulis pelajar di media ini diwadahi melalui Bengkel Literasi Rakyat Sumbar. Saat ini tercatat 32 siswa aktif yang dibina, termasuk 5 orang pelajar SMKN 7 Padang yang saat ini menjalani masa magang untuk konsentrasi menulis jurnalistik dan televisi. Kepala SMA Negeri 2 Padang Dr. Andes Syamsul Bahri, MPDI menyebutkan, pembekalan yang diberikan tim Harian Umum Rakyat Sumbar sangat penting, sebagai bekal bagi peserta didiknya, untuk hari ini dan masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmi Anggreka Lapega dan Adelia. Kita berdua ingin mewawancarai Ketua OSIS SMA Negeri 2 Padang. Perkenalan, nama saya Muhammad Aditya Ziolhak. Sekarang duduk di kelas 12 MIPA 1, jabatan di SMA 2 sebagai Ketua OSIS SMA Negeri 2 Padang. Jadi gini Bang, kan kami mau nanya-nanya tentang MPLS nih. Ya. Apa aja sih kegiatan yang diadakan dalam MPLS SMA 2 ini? Dalam MPLS SMA 2 ini, kalau untuk hari pertama kami ada pembukaan yang dilaksanakan secara sesumbar Kak, melalui daring Kak, lewat Zoom meeting, tapi adik-adiknya dikumpulkan di aula Kak. Terus ada materi-materi juga dari guru-guru kami Kak, terus juga ada materi dari narasumber luar Kak. Terus untuk hari kedua ada kegiatan tadi senam, terus ada kegiatan kayak ke kelas, terus perkenalan dari OSIS MPK OSIS Kak. Perkenalan, jadi kami bagi jadi adik-adik itu semuanya jadi 10 gugus. Per gugus itu juga ada kakak-kakak gugusnya Kak. Di situ kami mengenalkan SMA Negeri 2 Padang nih Kak. Lingkungan SMA Negeri 2 Padang, kayak putar-putar juga ngeliatin gimana SMA Negeri 2 Kak. Sistem sekolahnya juga ya? Iya Kak, sistem sekolahnya juga. Kalau boleh saya tahu berapa hari MPLS ini? MPLS-nya kemarin pembukaan hari Selasa, terus Jumat penutupannya. Berarti 3 hari. Iya, Selasa, Rabu, Kamis. 4 hari. 4 hari. Target pencapaian dari kegiatan MPLS ini apa? Target pencapaiannya biar adik-adik yang baru ini juga tahu mengenai lingkungan sekolah SMA Negeri 2 Padang, tahu peraturan-peraturannya Kak. Terus juga tahu gimana SMA Negeri 2 ini. Oke, kendala yang pernah Bang temui selama MPLS ini apa sih? Selama MPLS mungkin untuk kendala kayak ada yang telat datang ke sekolah, kayak adik-adik baru telat kan udah dikasih tahu di rundown, misalnya jam 7 datang, mungkin ada yang telat sekitar 15 menit atau 10 menit Kak. Terus kami kasih juga kayak pemberitahuan biar dia nggak telat lagi untuk masuk kelas Kak. Kalau yang telat-telat itu dikasih sanksi apa biasanya tuh Bang? Sanksinya biasanya tergantung dari apanya juga Kak, telatnya berapa menit misalnya, atau enggak dia kayak buat harus menampilkan bakat di depan misalnya. Ada kayak program-program kuis-kuis gitu nggak sih Bang? Kuis-kuis Dalam kegiatan MPLS ini seru-seruan gitu? Kalau seru-seruan mungkin ada kayak kami rencana mau ngadain outbound kan Kak. Terus juga ada PBB besok Oh, Kak. berarti besok PBB Ya Bang? besok PBB. Besok kayaknya full di lapangan Kak. PBB Ya Bang? besok PBB. Besok kayaknya full di lapangan Kak, olahraga. Harus panasan gitu ya Ya, Bang? terus ada lomba-lombanya juga. Terus nanti ada yang hadiahnya dari lomba. Terus ada king and queen-nya juga nanti Kak, kayak duta-dutanya. Duta-dutanya, wah. Terus yang dari menarik kami sekali. juga ada kakak, misalnya kakak tergalak, kakak terapa, terdapat kayak selempang atau hadiah juga Kak. Gitu. Siswa baru yang sekarang yang mengikuti MPLS ini gimana sih antusiasnya Bang? Seneng apa gimana? Antusiasnya mungkin alhamdulillah ada lumayan senang semua Kak. Alhamdulillah ada kayak excited gitu dia ngikutin MPLS. Mungkin gara-gara kemarin nih kan MPLS rata-rata online terus dari Iya, tahun-tahun benar. sebelumnya. Untuk sekarang Karena baru COVID mulai ya. kembali offline full kan Kak. Makanya mereka juga Semangat baru ya, merasakan baru lebih semangat. Bisa diatur nggak Kak? Misalnya kayak ada siswa yang nakal atau gimana gitu? Kalau Kayak- alhamdulillah kemarin-kemarin ini bisa diatur. Bisa diatur. Mungkin kayak dikasih tahu gitu Kak biar lebih diatur. Mungkin awal-awal kan mereka juga masih agak susah diaturnya, tapi setelah lama-lama
mereka kayaknya juga udah ngerti gimana SMA Negeri 2, makanya mereka udah bisa diatur semua. Berarti berjalan lancar ya Bang ya? Alhamdulillah berjalan lancar. Semoga aja sampai besok berjalan lancar ya Bang ya. Sekian yang dapat kami tanyakan dari Abang Bang. Terima kasih banyak ya Bang ya. Sekian dulu wawancara kami dengan Ketua OSIS SMA 2 Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini, dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.